Ada zikir yang saya ingin ijazahkan sore hari ini. Zikir ini disebut az-zikrul khafi, az-zikrul sir. Orang-orang sufi mengatakan zikir rahasia. Kenapa dikatakan zikir rahasia? La sautun alaiha wala harfiyah. Tidak tertulis dan tidak disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan zikir sir, zikir rahasia ini. Mudah-mudahan berkah kepada seluruh jamaah Nurul Yakin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujistukum, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Baranti, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti bersama seluruh staf yang sempat hadir, para imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah, kita dipertemukan di masjid yang penuh barakah ini. Masjid tidak begitu luas, tapi penuh jamaah, hampir penuh, full sampai di teras. Lihat ini. Kalau maulid, kalau berjamaah Pak Camat bagaimana? Lebih banyak lagi, insya Allah katanya. Di mana-mana kalau maulid mesti suasana begini, anak-anak banyak, ibu-ibu riuh gembira. Kenapa? Maulid memang momennya gembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira. Dan sekarang ini, sadar dengan atau tidak sadar, kita telah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Kul bifadlin wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan hai Muhammad, sampaikan pada umatmu, karena kemuliaan dan rahmat Allah, perintahnya adalah falyafrahu, bergembiralah. Para mufassir, ulama sepakat bahwa yang dimaksud wa birahmatihi, karena rahmat Allah. Siapa? Apa rahmat Allah yang paling besar? Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran di setiap penjuru dunia, apalagi khusus Indonesia, Tanah Bugis, Mandar, Makassar, setiap maulid Pak Ustaz yang ceramah belum wabillahi taufik wal hidayah habis telur. Makanya sebelum Pak Ustaz wabillahi taufik wal hidayah, tolong panitia simpang kami mantiri. Ada mi panitia? Oh aman. Aman. Kalau sudah aman, terserah wabillahi taufik wal hidayah, baca doa. Bapak Ibu sekalian, tak lupa sering saya sampaikan, mari kita senantiasa mengirimkan salawat, salam serta taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum Maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, 3 bulan lamanya ini, salam, berbanyak salawat, 100, yang hari ini tidak pernah 500.000, tambah terus. Kenapa? Nabi sudah menyampaikan, man aktsara salata alayya kana ma'iyan fil jannah. Yang paling banyak salawatnya kepada aku, kata Rasul,
saya akan bersama di dalam surga. Ketika hadis ini disampaikan, asbabul wurudnya Nabi seperti ini dia sebut. Kana ma'i fil jannah, saya akan sama-sama dia bersamanya di dalam surga. Katakan, sahabat bertanya, para ulama menjelaskan, Nabi sengaja memberi kode seperti ini. Tidak ada perantaraan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu salawatnya setiap hari berapa, Bu? Pasti sibuk menonton sinetron. Salawat yang pendek saja. Kalau tidak sempat, jika dibuka kita fadailus salawat, ada 46 macam salawat. Mulai salawat yang paling panjang, ada salawat yang paling pendek. Kalau yang paling pendek saja itu amalkan. Mana yang ada di betikan hati kita, amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan gunakan Sayyidina. Ada yang tidak mau gunakan, silakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tradisi ulama kita, tradisi Mandar Bugis, disebut ada salawat tua dan salawat mati. Istilah di tanah Mandar, salawat tua itu disebut Allahumma salli ala Muhammad, tidak memakai Sayyidina. Kenapa dikatakan salawat tua? Salawat yang diamalkan sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Dan ini khusus salawat digunakan ketika ada hajat besar. Ada doa-doa, ada keinginan cita-cita yang besar. Setelah berdoa, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi yang lebih pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat ini disebut salawat Jibriliyah. Jangan dipandang remeh, karena salawat Jibriliyah khusus diantar kepada Rasulullah dari malaikat Jibril. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang mengamalkan salawat Jibriliyah sampai akhir hayatnya, sampai nafas terakhirnya, ruhnya tidak akan berpisah dari jasadnya sebelum aku antar ruhnya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, mohon maaf yang sebesar-besarnya, suara saya sudah mulai lobet. Tadi malam ceramah di Darul Asadiyah Wajo. Tadi jam 1 siang kajian tasawuf sampai 2:30 siang. Sekarang jam 4 sore di Masjid Nurul Yakin. Sebentar malam jam 8 malam di Simpo. Besok masih ada 2 hari saya di sini. Sampai malam tanggal 26, tanggal 26 Mamuju Kota, 29 Mamuju Kota, tanggal 1 Pasangkayu selama 5 hari. Setelah itu ke Polman lagi. Setelah dari Polman ke Madura selama 6 hari, 6 pulau. Ada yang mau ikut, Bu? Siapa tahu ada yang mau ikut? Siapkan balsem dan minyak kayu putih. Bapak Ibu sekalian, tahu tidak makna maulid? Apa makna yang setiap hari kita gelontorkan uang? Kita rela tengah malam begadang menghiasi telur bawa berkah. Dari tadi saya cari bendera uang merah, tidak ada. Ada Pak Panitia? Tidak ada ya, uang 2000 yang ada ya? Tidak ada uang 100. Untung tidak ada uang 100, karena bukan cuma ibu-ibu yang rampas, Pak Ustaz juga merampas. Tapi saya cerdas, saya kasih tahu panitia, ambil memang itu warna merah. Apa makna maulid? Makna maulid yang pertama, kita ingin di hati kita ada mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, untuk apa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Wa ma kana yu'azzibahum wa anta fihim. Allah sudah menjamin, hambaku yang senantiasa bersama Rasulullah, yang dalam kalbunya ada rindu kepada Rasulullah, maka na yu'azzibahum, tidak akan pernah tertimpa musibah. Mereka akan saya selamatkan dunia sampai di akhirat nanti.
Ini yang akan saya bahas pada sore hari ini. Tapi kalau sudah ada yang mengantuk, wabillahi taufik wal hidayah. Tidak ada yang ngantuk ya? Lanjut Bu. Lanjut. Terus. Kiri. Tukang parkir. Saya minta izin minum ya. Apa makna kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja sudah menyampaikan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya berani mengatakan seandainya tidak ada Rasulullah, jagat raya ini tidak akan tercipta. Seandainya bukan Rasulullah, matahari dan rembulan tidak akan memancarkan cahaya. Pun seandainya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah hadir di muka bumi ini. Bukan hanya kita yang mengatakan seperti ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ya Rasulullah ma khalaqtu khalqan." Apa kata Allah? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya bukan engkau, saya tidak akan ciptakan seluruh yang namanya ciptaan makhluk saya di jagat raya ini. Mana tanda terima kasih kita kepada Rasulullah? Mana ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah? Karena seandainya bukan asbab Rasulullah, kita tidak pernah menghirup udara segar yang ada di dunia ini. Maka saya mengatakan terlalu kecil jika hanya persembahan makanan yang kita hiasi untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang tidak bermaulid. Masya Allah. Di akhirat nanti, dalam sebuah riwayat ketika Sayyidatina Aisyah suatu malam pernah menjahit pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba jarumnya jatuh. Sayyidatina Aisyah karena gelap, remang-remang mencari jarum Rasulullah, jarum tadi tidak ketemu. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Karena cahaya dari wajah Rasulullah menerangi kamar Sayyidatina Aisyah, melihat jarum yang dicari tadi. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ya Rasulullah, apakah seluruh umatmu akan melihat cahaya dari wajahmu nanti di padang mahsyar? Nabi pun menjawab, wahai Aisyah, ada nanti umatku yang tidak melihat cahaya dari wajah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, betapa ruginya umat yang tidak sempat melihat wajah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, idza dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Jika namaku disebut dan mereka dengar, tapi mereka tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu kita bersalawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Laulaka ya Rasulullah ma khalaqtu khalqan. Kata Allah, saya tidak akan ciptakan seluruh yang ada di jagat raya ini, planet, matahari, bulan, seluruh yang ada di jagat raya ini, kecuali atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqtu kulla syai'in min nuri Muhammad. Aku ciptakan seluruh yang namanya makhluk bersumber dari satu sumber, yaitu Nur Muhammad. Inilah yang kira-kira dalam kehidupan kita ini rugi serugi-ruginya jika dalam keseharian kita ibadah kepada Allah tidak menemukan tumakninah,
Zikir kepada Allah tidak menemukan halawataz dzikr, manisnya iman. Bahkan ruku dan sujudmu dalam pandangan Allah hampa, tidak memiliki makna apa-apa. Saya sering khawatir karena Nabi pernah berpesan, di antara ribuan jutaan hadis Nabi, ada satu hadis yang sangat mengerikan. Dan ini menjadi motivasi tersendiri. Mari kita hayati dan introspeksi diri. Semoga kita tidak termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kam min qaimin laisa lahul jaza. Nabi mengatakan, banyak umatku di akhir zaman ruku dan sujudnya tiap malam, salat duhanya rajin, puasa Senin Kamisnya tidak pernah alf. Tapi kata Nabi, laisa lahul jaza, dek gagana luluh, tidak ada pun satu pun pahala yang dia dapatkan. Kata Nabi, illa khittuhu at-ta'abu wan nasab, yang dia dapatkan hanya capek dan lelah saja. Masya Allah. Apa yang menyebabkan sehingga ada umat Rasulullah capek-capek dan lelah ruku dan sujud, tidak menemukan apa-apa di pandangan mata Allah, kosong dan hampa. Ulama menjelaskan yang pertama, ruku dan sujud kita bukan semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah Allah jelas menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiada aku menyeru kepada kalian untuk ruku dan sujud di hadapanku, untuk naik haji dan umrah, untuk puasa Senin Kamis, sedekah dan zakat, bangun masjid, membantu anak yatim, fakir miskin, kecuali apa? Mukhlisi, hati yang ikhlas. Saya akan jelaskan, jangan sampai kita terbawa arus merasa diri sudah ikhlas, tapi ternyata di hadapan pandangan Allah kita tidak masuk di dalamnya ikhlas karena Allah. Saya langsung di tingkatan kajian sufi, tasawuf, para ulama sufi mengatakan ikhlas itu adalah idfin wujudaka fil ardil humul, benamkan dirimu dalam ketiadaan. Jangan bawa namamu menyembah kepada Allah. Jangan share namamu ketika sedekah pembangunan masjid. Jangan bawa-bawa jabatan dan pangkatmu di hadapan Allah. Jangan seret harta, nilai harta miliaran rupiahmu di bank. Idfin wujudak, tiadakan dirimu. Ya Allah, aku mampu ruku dan sujud di hadapanmu hari ini, semua atas kehendak, kudrat dan iradatmu ya Allah. Multazam ini, imam ini, Pak Camat ini, kepala kantor urusan agama ini ya Allah, tidak memiliki kekuatan sedikit pun kecuali atas izinmu ya Allah. Ini yang dimaksud ikhlas. Penjelasan seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarh Al-Hikam. Benamkan diri, tiadakan diri di hadapan ya Allah. Apalagi selalu menyampaikan kepada teman-teman, seandainya bukan saya menyumbangi, belum selesai itu Masjid Nurul Yaqin. Jangan. Setelah Anda beramal kebaikan, amal saleh lupakan. Karena dalam kitab Fawaidul Mukhtarah juga dijelaskan, salah satu ciri ikhlas itu adalah an-nisyanu iqtida'il amali fil a'mal. Setelah melaksanakan sebuah kebaikan, amal saleh dan segala macam, lupakan. Apa yang diingat? Perbanyak dan tambah terus kuantitas dan kualitas amal saleh. Supaya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, Al-Quran tidak mengatakan faman kana yarju yadkhulul jannah, siapa yang ingin masuk surga berbanyak amal saleh, bukan itu. Yang dikatakan dalam Al-Quran faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Ada yang bertanya, kenapa rahasia bukan surga yang disebut Al-Quran,
Kenapa harus berjumpa dengan Allah? Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, kalau mau lihat perbandingan surga dengan berjumpa dengan Tuhan, celupkan jarum dalam lautan, angkat jarum, air yang tersisa menempel di jarum, itulah laksana nikmat surga. Sisa lautan air samudra adalah nikmat berjumpa dengan Tuhan. Masih mau surga, Bu? Masih mau? Yarju liqa Rabbi, jangan surga. Ya Allah, berikan kesempatan saya berjumpa denganmu ya Allah. Makanya para ulama sufi, para wali mengatakan, man arafallah bihaqqi ma'rifati lam yashtaq bil jannati bil akhirah. Siapa yang benar-benar sudah mengenal Tuhannya dengan haqqi ma'rifatihi, dengan pengenalan yang sempurna, lam yashtaq bil jannati bil akhirah, tidak rindu sedikit pun dengan surga, tapi yang ia rindu adalah sang pencipta surga, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhirat nanti ada dua model manusia yang selamat. Manusia model yang pertama yang selamat adalah diberikan balasan surga karena banyaknya amal salehnya di dunia, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Manusia yang selamat yang kedua adalah liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya karena ibadahnya benar-benar semata-mata karena Allah. Apakah orang yang berjumpa dengan Allah tidak masuk surga? Sang pencipta surga saja dia berjumpa, apalagi masuk dalam ciptaannya, surga Jannatul Naim. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Salah satu kunci ingin berjumpa dengan Allah, hadisnya sangat pendek dan ini dalil sering saya sebarkan kepada jamaah. Man qallada aliman laki Allahu saliman. Siapa yang mengikuti cara beribadah ulama, selamat nanti di akhirat berjumpa dengan Tuhannya. Ulama kita Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad maulid baca Barzanji, ikut Barzanji baca maulid. Ulama kita Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle talqin mayit, kunut salat subuh, zikir setelah salat, ikut saja. Kalau ada yang tanya apa dalilnya, cukup dijawab dalilnya, saya ikut kepada ulama, karena ulama adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita urusi dalil, karena dalil itu adalah urusan ulama. Umat masyarakat umum tugasnya ikut kepada ulama yang menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, fastabiqul khairat, perbanyak terus salawat, perbanyak terus zikir kepada Allah, seluruh amal-amal saleh perbanyak. Namun ada yang ingin saya sampaikan, setelah memperbanyak amal-amal saleh kita, jangan lupa ada 3 penghancur pahala. Ini nanti disebut al-muflis fil akhirah, orang yang bangkrut padahal ketika hidup di dunia rajin salawat, rajin maulid, rajin salat tahajud, rajin ibadah-ibadah yang lain, tapi dia tidak menghindari 3 salasu al-muhlikat. 3 sifat ini disebut dalam kitab-kitab hadis al-muhlikat, sang penghancur pahala. Al-awwal ar-riya. Apa itu ar-riya? Beribadah karena ingin dipuji. Salat berjamaah karena banyak rumah tetangga yang dilewati. Semua itu dimaksud ar-riya, bukan semata-mata mencari ridha Allah, tapi rupanya ingin mendapat pujian sesama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Buang jauh-jauh seperti ini. Kenapa? Dia akan menghancur dan menghapuskan amal-amal saleh yang telah kita laksanakan. Yang kedua, ada sifat yang kedua yang akan menghancurkan pahala yang telah selama ini kita laksanakan dan dijaga baik-baik. Apa itu? Al-kibar. Apa itu al-kibar? Merasa lebih baik daripada orang lain. Ini sifat syaitan, sifat-sifat iblis
yang mudah-mudahan tidak ada yang mencontohi seperti ini. Dan inilah penyebab dilaknatnya iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika diperintahkan Allah usjudu li Adam, iblis tidak mau sujud. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtu min nur. Buang jauh-jauh. Dan yang ketiga, al-ujub. Ujub juga ini selalu memotivasi dirinya sendiri, juga mirip-mirip dengan al-kibar. Tapi dia selalu merasa ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki daripada orang lain. Merasa pendapatnya orang lain salah, hanya dia yang benar. Merasa orang lain masuk neraka, hanya dia yang masuk surga. Na'udzu billahi min zalik. Jangan. Sifat yang diajarkan Rasulullah, apalagi dalam kitab-kitab berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Itu barusan dibaca. Adalah Nabi, sifatnya sangat pemalu, wat tawadu, merendah diri. Ini yang sifat-sifat yang harus ditanamkan. Momentum maulid ini tawadu, merasa selalu tidak memiliki apa-apa, merasa orang lain lebih hebat daripada kita. Karena justru itulah yang membuat derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Hikmah yang ketiga, hikmah maulid yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Oleh karena tugas utama kita, bagaimana membersamai kehidupan kita nilai-nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan at-taqarrub ilallah, maka ada zikir yang saya ingin ijazahkan sore hari ini. Zikir ini disebut az-zikrul khafi, az-zikrul sir. Orang-orang sufi mengatakan zikir rahasia. Kenapa dikatakan zikir rahasia? La sautun alaiha wala harfiyah, tidak tertulis dan tidak disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan zikir sir, zikir rahasia ini, mudah-mudahan berkah kepada seluruh jamaah Nurul Yakin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujistukum, saya ijazahkan. Caranya, kalau tidak sempat setiap salat 5 waktu, Bapak Ibu sekalian bisa amalkan minimal 1 kali sehari. Caranya yang pertama, baca surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah yang kedua, kirimkan Al-Fatihah kepada para masyayikh, Kiai Haji Muhammad As'ad, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambudalle, Anda Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeda, seluruh mursyid-mursyid tarekat. Setelah itu tarik nafas pelan-pelan, tahan nafas. Pada saat tahan nafas, lidah dilipat menyentuh langit-langit. Selama menahan nafas, dalam hati zikir Allah, Allah, tidak disuarakan Allah, Allah sesuai detak jantung. Setelah selesai menahan nafas, keluarkan nafas pelan-pelan dari hidung, pelan dan halus. Kemudian membaca Muhammadur Rasulullah. Apa kemuliaan? Kemuliaan zikir sir ini adalah orang yang istiqamah mengamalkan az-zikrul khafi atau zikir sir. Di setiap aliran darahnya ada lafaz Allah, Allah, Allah. Maka pada saat sakratul maut, malaikat pencabut nyawa enggan mencabut nyawa kita. Dia melapor kepada Allah, ya Allah, aku tidak sanggup mencabut nyawa hambamu yang satu ini, yang ada di barantai. Allah mengatakan, kenapa malaikat? Karena di setiap aliran darahnya tertulis namamu ya Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, cabut pelan-pelan ruh dari jasadnya, karena dia adalah hambaku yang senantiasa menyebut namaku.
meskipun di kesendiriannya. Ini yang terus dilafazkan, ini yang terus diamalkan. Bahkan ketika kita tidur, tidak henti-hentinya malaikat mencatat di samping kita. Pahala-pahala mengalir terus. Kenapa? Kalbu kita senantiasa Allah, Allah, Allah. Ini yang disebut orang-orang dahulu, ulama kita, disebut zikir manannungan. Ada juga ulama menyebutkan zikir tambutu, atau zikir yang jalan terus. Dan inilah asas dasar, sehingga Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, 1 detik aku lupa lalai zikir kepada Allah, saya anggap diri saya kafir. Ini yang dimaksud, di setiap detakan jantungnya zikir Allah, Allah, Allah. Rahasia yang terakhir, detakan jantung kita tidak rata seperti ini, tapi detakan jantungnya tek 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 tek. Kenapa? Itu adalah suara zikir kalbu kita. Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun singkat adanya, ada berkah bagi kita, ada berkah telur makanan yang kita bawa. Yang paling utama adalah berkah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.